Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Munawwarah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah malam hari ini kembali kita melanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram kita, yang insyaallah kita akan memulai bab yang baru, yaitu bab izalatin najasah wa bayaniha, yang mana bab ini di pertemuan sebelumnya sudah kita singgung sedikit karena di akhir pertemuan. Namun pada malam hari ini kita akan membahas hadis yang pertama dengan lebih terperinci lagi, karena kemarin baru disinggung tentang hukum dari khomer. Jadi dibawakan hadis pertama ini untuk menunjukkan najasatul khamri. Dan kemudian terdapat permasalahan cabang lagi yang juga terkandung di dalam hadis yang pertama ini. Bab izalatin najasah, yaitu bab yang mengumpulkan tentang dalil-dalil berupa hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang bagaimana menghilangkan najis. Izalah itu menghilangkan, an-najasah yaitu najis. Kemarin kita sudah membahas bahwasanya di dalam taharah bersuci itu ada dua jenis. Yang pertama raf'ul hadas, mengangkat kondisi hadas. Yang kedua izalatun najasah, menghilangkan najis. Nah, dari dua pengertian ini kita dapat mengetahui bahwasanya perkara hadas itu adalah kondisi, status kondisi itu diangkat. Jadi kondisi seseorang yang dihukumi kotor oleh syariat sehingga menghalangi dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini disebut hadas. Secara umum ada dua jenis, hadas besar dan hadas kecil. Untuk hadas besar, mengangkatnya itu dengan melakukan mandi. Istilahnya dinamakan dengan mandi junub. Dan ini nanti ada bab tersendiri yang menghimpun dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum-hukum bagaimana mandi junub dan apa-apa saja yang menyebabkan seseorang itu diwajibkan mandi junub. Kemudian jenis hadas yang kedua, yaitu kondisi yang dihukumi kotor oleh agama kita, oleh syariat kita, adalah hadas kecil. Jadi kondisi yang dihukumi kotor dan cara mengangkatnya itu dengan berwudu. Nah, ini perlu dipahami terlebih dahulu tentang dua jenis taharah atau bersuci dalam syariat. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah memulai pembahasan tentang bersuci dalam syariat dengan terlebih dahulu membawakan dalil-dalil tentang membersihkan najis, menghilangkan najis, yaitu ini jenis taharah yang kedua, bersuci yang kedua, yaitu bersuci dari najis, menghilangkan najis. Jadi tujuannya itu adalah bagaimana najisnya hilang. Nah, nanti para ulama berbeda pendapat, membersihkan najis itu harus dengan apa? Apakah harus dengan air atau selain dari air juga boleh? Nah, di sini nanti terdapat khilaf yang banyak di kalangan para ulama. Yang nampak di sini bagi saya asal hukumnya itu adalah dengan air. Apabila tidak didapati air, dapat disubstitusikan atau diganti dengan hal yang lain, asalkan tujuannya najis itu hilang. Bagaimana najis itu hilang?
Jadi meskipun dia tidak dengan air, ketika tidak didapati air, maka diperkenankan untuk menggunakan hal-hal lain atau benda lain selain dengan air. Nah, ini yang dimaksud dengan izalatun najasah, yaitu menghilangkan najis. Hadits yang pertama yang dibawakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah hadits Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu. Sahabat Nabi Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, mungkin di pertemuan sebelumnya telah kami sebutkan biografi singkatnya. Beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ibunda beliau bernama Ummu Sulaim, yang Rasulullah SAW seringkali mengunjungi dan menjenguk keluarga Anas bin Malik. Bahkan Nabi Muhammad menyempatkan diri untuk sholat sunnah berjamaah bersama dengan keluarganya Anas bin Malik di salah satu sudut rumahnya. Di awal hijrahnya Nabi, Anas bin Malik ini umurnya kurang lebih 10 tahun. Artinya masih sekitar kelas 5 atau 6 SD gitu, ketika Nabi Muhammad itu hijrah ke Madinah. Ibundanya Anas bin Malik yaitu Ummu Sulaim mengatakan, aku tidak memiliki apapun untuk diberikan kepada engkau wahai Rasulullah, sementara orang-orang Madinah dia memberikan apa yang mereka miliki kepada engkau. Jadi orang-orang Madinah yang punya harta itu diberikan kepada Nabi Muhammad, yang punya perkakas rumah diberikan kepada Nabi Muhammad untuk keperluan Nabi Muhammad selama di Madinah. Tapi Ummu Sulaim, ibundanya Anas bin Malik ini nggak punya apa-apa untuk diberikan kepada Nabi, tetapi sangat ingin memberikan kepada Nabi. Sehingga beliau mengatakan, ambil anakku ini untuk engkau jadikan sebagai khodim, jadi pelayannya Rasulullah. Jadi apapun yang Rasulullah perlukan, butuhkan, ada hajat untuk keperluan tertentu, Rasulullah menyuruh Anas bin Malik untuk melakukan hal tersebut. Sehingga Anas bin Malik ini dikenal sebagai khadim Rasulillah atau pelayannya Rasulullah SAW. Atas baktinya Anas bin Malik kepada Nabi, yang kemudian menjadikan Nabi SAW ridho, senang dengan beliau, Nabi Muhammad mendoakan keberkahan tersendiri bagi Anas bin Malik dengan mendoakan panjang umur dan banyak hartanya. Allahumma tawwil umrahu wa aktsir malahu. Panjangkan umurnya, banyakkan hartanya. Nah, kalau Nabi minta dipanjangkan umur, itu bukan panjang umur yang tidak bermanfaat, tetapi panjang umur ketakwaan. Sehingga dengan Anas bin Malik ini umurnya sampai 100 tahun. Dengan panjang umurnya beliau ini, semakin banyak kebaikan yang beliau lakukan. Kemudian diperbanyak hartanya. Harta yang banyak ini bukan untuk difoya-foyakan, dihambur-hamburkan, tidak. Tapi semakin banyak hartanya, semakin banyak orang-orang yang disedekahi oleh beliau. Yang beberapa riwayat menyebutkan hampir tiap hari Anas bin Malik itu memberi makan 60 orang miskin di setiap harinya. Dan ini di akhir masa tuanya beliau membayarkan fidyah karena beliau tidak berpuasa, sehingga untuk menggantikan fidyah puasanya itu di mana untuk 1 hari tidak berpuasa itu cukup 1 orang miskin diberikan makan. Ini beliau untuk 1 hari beliau tidak makan, beliau memberikan makanan 60 orang miskin. Jadi fidyahnya itu banyak. Hal ini menunjukkan betapa kelipat gandaan hartanya atau keluasan hartanya itu ditempatkan, dialokasikan fisabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan difoya-foyakan. Tidak sebagaimana orang-orang yang Allah berikan ujian berupa keluasan harta. Jadi keluasan hartanya itu ditempatkan untuk koleksi barang-barang mewah, untuk koleksi kendaraan, terus kemudian dipamerkan di media sosial. Yang demikian ini tidak mendatangkan manfaat barang sedikit pun. Ketika nanti Allah panggil mereka, Allah wafatkan mereka,
sedikit pun hartanya itu tidak bisa menolong dari apa yang akan Allah ujikan nanti di dalam kuburnya. Karena Allah memberikan siksa kubur, sedikit pun tidak akan meringankan siksa kuburnya. Manakala hartanya itu ditumpuk-tumpuk tetapi tidak ditempatkan pada fi sabilillah. Nah, ini sekilas tentang Anas ibn Malik radhiyallahu an. Hadisnya yang beliau riwayatkan ini bahwasanya Rasulullah ditanya tentang khamr. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khamri tuttakhadhu khalla. Rasulullah ditanya tentang khamr atau minuman yang memabukkan, tuttakhadhu khallan, yang dijadikan cuka. Khal itu adalah cuka. Maka Nabi mengatakan qala la, tidak. Artinya tidak boleh menjadikan khamr itu sebagai cuka. Akhrajahu Muslim, diriwayatkan oleh al-Imam Muslim wa Tirmidzi dan oleh al-Imam At-Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Dikatakan oleh al-Imam At-Tirmidzi bahwasanya hadis ini adalah hadis hasan sahih. Makna dari hadis ini menjadikan khamr sebagai khal ini adalah mengolah khamr yang memabukkan dengan mencampurkan khamr itu dengan bahan-bahan tertentu sehingga menjadikan cuka. Nah, ini beberapa referensi fikih menyebutkan ada yang menambahkan garam, ada yang menambahkan bahan lain sehingga sifat khamrnya itu berubah menjadi sifat cuka yang asam. Nah, apakah ketika dia berubah menjadi cuka ini sehingga sifat khamrnya itu hilang, maka najisnya itu juga hilang sehingga ia menjadi tahir, menjadi suci? Ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Dibawakannya hadis ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah untuk menunjukkan mazhab jumhur ulama atau pandangan mayoritas ulama. Yang pertama adalah khamr itu najis. Semua jenis minuman yang memabukkan itu hukumnya najis dalam pandangan jumhur ulama. Entah minuman tersebut itu diambil dari asir atau perasan dari buah tertentu, kemudian didiamkan dalam beberapa waktu sehingga terjadi proses fermentasi dan akhirnya dia bersifat memabukkan, atau dengan merendam. Jadi beberapa materi seperti biji gandum itu direndam dan kemudian didiamkan dalam beberapa waktu sehingga terjadi proses fermentasi dan bersifat memabukkan. Nah, ini khamr. Jadi secara tradisional cara membuatnya dahulu adalah demikian, dengan melakukan proses fermentasi, mendiamkan cairan tersebut baik itu perasan ataupun rendaman. Nah, ketika dia sudah bersifat memabukkan, jumhur ulama ini menghukumi khamr tersebut berubah menjadi najis, di mana yang sebelumnya itu tahir, bersih. Jadi ketika dia masih dalam bentuk cairan, kan air direndam, atau kemudian dia buah yang diperas, anggur diperas, kemudian perasan dari anggur ini kan dia suci hukumnya. Ketika didiamkan dan kemudian berubah sifat menjadi khamr, memabukkan, jumhur ulama memandangnya dia adalah najis. Hal ini didasarkan pada kalam Allah Azza wa Jalla di surah Al-Maidah ayat yang ke-90. Allah Subhanahu wa taala berkalam, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijs. Sesungguhnya khamr, satu Allah sebut khamr, itu minuman yang memabukkan, makanan yang memabukkan. Wal maisir, kemudian permainan judi. Wal ansab, dan kemudian berhala. Dikatakan nasab itu karena berhala ini dia ditegakkan untuk diagungkan dan disembah. Wal azlam, kemudian azlam ini adalah kebiasaan mengundi
dengan anak panah. Jadi orang jahiliyah itu dia punya 3 anak panah di dalam satu wadah kantong. Satu anak panah itu bertuliskan ya atau na'am. Satu anak panah nanti bertuliskan la atau tidak. Kemudian satu anak panah lagi tidak bertuliskan apa-apa. Ketika mereka dihadapkan pada satu pilihan yang berat, atau mereka hendak melakukan perjalanan, atau mereka hendak melakukan apapun itu, untuk menentukan pilihannya mereka mengundi ini, mana anak panah yang keluar. Ketika keluar na'am, maka laksanakan itu. Nah, ketika nanti yang keluar la atau tidak gitu, maka mereka tidak melaksanakan itu. Sehingga menggantungkan keputusan pilihannya itu terhadap undian anak panah ini, yang mana undian anak panah ini tidak memiliki ketetapan kekuatan apapun untuk menjaminkan keberuntungan tidak atau ketidakberuntungan orang tersebut dalam pilihannya. Nah, ini kategorinya dalam Islam ini termasuk perbuatan khurafat, yaitu meyakini suatu sebab suatu hal menjadi sebab keberuntungan atau sebab kesialan yang tidak ada dasar syariatnya, tidak terbukti secara ilmiah dan tidak terbukti pula secara syariat. Ini dinamakan dengan khurafat. Jadi meyakini suatu hal sebagai sebab, entah sebab keberuntungan atau sebab kesialan, di mana sebab tersebut ini tidak ada pembuktiannya secara ilmiah atau tidak ada dasarnya dalam syariat, maka perkara tersebut adalah perkara khurafat. Ya, ini dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Salah satu yang mereka lakukan adalah azlam ini. Nah, mereka juga melakukan satu kebiasaan untuk menentukan pilihan, untuk mengetahui ada keberuntungan atau tidak, ini dengan mengusir burung. Jadi memburu burung yang sedang makan. Apabila burungnya nanti pergi ke sebelah kanan, oh berarti ini keberuntungan, lakukan. Kalau diburu burungnya itu pergi ke sebelah kiri, maka ada kesialan di situ. Nah, saya kira masing-masing masyarakat ada tradisi percaya beruntung tidak beruntung yang begini gitu. Kesemuanya itu adalah khurafat dan dilarang dalam syariat. Nah, dalam hal pilih memilih ini, syariat kita itu punya ajaran yang utama, yaitu istikharah. Ini seringkali kaum muslimin melupakan hal ini. Jadi mau melakukan perjalanan atau tidak, ragu-ragu, istikharah. Mau mengambil tawaran pekerjaan di instansi mana gitu kan. Ini gajinya besar, tetapi ketika gaji besar, sholatnya harus dilewatkan misalnya, nggak ada waktu untuk sholat karena kerja sama orang kafir misalnya. Diambil atau enggak nih? Nah, kalau misalnya bingung atau dalam hal ini, silahkan lakukan istikharah gitu. Atau memilih jodoh. Ini jodoh saya mu'allaf, barusan masuk Islam, tapi saya kepengen jodoh saya ini bisa menjadi pendidik bagi anak-anak. Nah, bagaimana bisa menjadi pendidik untuk anak-anak kalau dia baru masuk Islam dan kemudian pengetahuan Islamnya masih sedikit gitu. Bimbang. Ya istikharah gitu. Kalau kita lihat sahabat Nabi yang menikah dengan mu'allaf ada gitu. Ibundanya Anas bin Malik tadi. Ibundanya Anas. Jadi ayahnya Anas bin Malik ini kan tidak berkenan masuk Islam pada saat semua kabilah Bani Najjar itu masuk Islam. Ayahnya Anas bin Malik yang namanya Malik ibn Nadhr ibn Damdam ini, dia memilih pergi dari kabilahnya, tidak mau masuk Islam. Sehingga ibundanya Ummu Sulaim ini tadi menjanda. Ketika menjanda, dilamarlah beliau oleh Abu Talhah. Nah, Abu Talhah ini ketika melamar Ummu Sulaim, kata Ummu Sulaim, "Mithluka ya Abu Talhah la yurad." Pinangan orang seperti Anda ini gak layak untuk ditolak.
Artinya tampannya iya, gagahnya iya, kemudian sudah berpenghasilan juga iya. Cuma kata Ummu Sulaim, illa anni imra'atun muslimah. Saya adalah wanita muslimah wa anta kafir, dan engkau itu orang yang masih kafir. Enggak boleh saya sebagai wanita yang muslimah ini menerima pinangan laki-laki yang kafir. Fa in aslamta fadzaka mahri. Tapi kalau kamu mau masuk Islam, itu maharku. Aku mau menerima pinanganmu kalau kamu masuk Islam. Islammu itu cukup jadi mahar, aku nggak minta apa-apa. Masuk Islam Abu Talha. Nah, artinya ini kan suaminya mu'allaf. Kalau misalnya tanya boleh nggak nerima jodoh yang mu'allaf, kita ada contoh dari sahabat gitu loh. Dan alhamdulillah kemudian bersamaan dengan kondisinya dia baru masuk Islam, Abu Talha ini senantiasa mencintai Nabi, semakin bertambah kecintaan Nabi sehingga beliau itu punya azam selalu membersamai Nabi Muhammad. Ketika membersamai Nabi Muhammad itulah ilmu keislamannya itu semakin bertambah. Nah, kita lihat kan pada saat ini banyak yang baru masuk Islam ternyata dia menjadi penolong agama Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi kalau dihadapkan dengan pilihan itu ya istikharah. Syariat kita punya syariat istikharah, melibatkan Allah di dalam pilihan kita. Tidak sebagaimana orang-orang jahiliyah tadi dengan azlam, dengan memilih, dengan mengundi anak panah. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Keempat hal ini di dalam ayat ini disebut rijsun. Rijsun itu kotor, najis. Nah, ketika ayat ini menyebut khamr, judi, kemudian berhala, dan kemudian mengundi nasib dengan anak panah, ini dinamakan dengan rijsun, disebut rijsun yang artinya itu najis, maka ini adalah dalil bahwasanya khamr itu adalah najis. Ini yang menjadi sandaran dari jumhur ulama atau mayoritas ulama dari 4 madhab. Keempat madhab ini sepakat bahwasanya khamr itu adalah najis. Kemudian sebagian fuqaha yang lain, ahli fikih yang lain berpendapat bahwasanya khamr itu tidak najis. Ini pendapatnya satu, Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman, ini gurunya Imam Malik. Jadi Imam Rabi'ah ibn Abi Abdurrahman ini dikenal sebagai Rabi'ah Ar-Ra'yi, ahli fikihnya Madinah yang cara berpikirnya itu cara berpikir Kufah. Dari Imam Rabi'ah inilah Imam Malik ini mengambil fikih, karena lebih banyak mengedepankan logika. Jadi di antara pandangannya Imam Rabi'ah ini, kalau antum mau mencermati ya, dalam permasalahan memegang kemaluan ini membatalkan wudhu atau tidak, mayoritas ahli Madinah berpendapat memegang kemaluan itu membatalkan wudhu, dan ini yang dipegang oleh mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik. Megang kemaluan itu batal wudunya. Imam Rabi'ah enggak. Jadi ketika beliau melogikakan, apa jawaban beliau gitu kan? Kalau ada bagian dari tubuh Anda yang najis sehingga menjadikan Anda memegangnya itu batal wudunya, kenapa enggak sekalian dipotong aja gitu kan? Itu jawabannya Imam Rabi'ah, pakai logika. Jadi dalam pandangan beliau, kemaluan itu sama dengan anggota tubuh yang lain. Ketika memegang kemaluan sama dengan memegang telinga, nggak ada konsekuensi untuk membatalkan gitu. Ini dalam pandangan beliau, sehingga memang Imam Rabi'ah ini lain sendiri gitu loh. Di antara para ahli fikih Madinah itu, pandangan-pandangan fikihnya itu beda sendiri. Nah, nanti antum juga kalau melihat ada di antara sekian asatidzah, ustadz-ustadz ini kan, yang lain berpendapat demikian, kok satu aja berpendapat demikian. Nah, itu dinamika dalam fikih seperti itu.
asalkan nanti dia punya dasar dalil. Nanti akan kami kemukakan dasar dalilnya apa ini Imam Rabi'ah. Kemudian yang kedua yang menganggap bahwasanya khamr itu tahir adalah Imam Dawud ibn Ali al-Asfahani, atau dikenal dengan Dawud az-Zahiri, karena beliaulah peletak dasar fikih madhab Zahiriyah itu. Dua tokoh ini yang berpendapat bahwasanya khamr itu tidak najis. Apa dasarnya? Dasarnya bahwasanya ayat ini tidak menjelaskan najis secara aini. Najis aini itu secara materi. Tetapi ayat ini menyebutkan najis itu secara maknawi, secara makna. Dalilnya di mana gitu kan? Kan yang disebut 4 nih. Khamr, judi, kemudian berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah dikatakan najis. Kalau khamr ini dikatakan najis secara materi, ketika tersentuh itu harus dibersihkan agar bisa sholat. Bagaimana kalau dengan menyentuh permainan-permainan yang dijadikan sebagai wasilah judi, misalnya menyentuh kartu remi yang sering dipakai wasilah untuk berjudi, apakah harus cuci tangan juga? Menyentuh berhala, nyentuh patung Yesus yang ada di salib itu, apakah harus cuci tangan kalau dikatakan najis? Atau nanti menyentuh anak panah yang dijadikan sebagai wasilah untuk mengundi nasib tadi, nyentuhnya gitu, apakah harus cuci tangan? Berapa kali harus cuci tangan gitu kan? Terus kemudian sampai hilang sifat bau, rasa dan anunya apa tidak gitu loh kan. Sehingga ketika disebutkan 4 hal ini, ya 4 hal ini dinamakan najis. Ini mengindikasikan bahwasanya najis di sini bukan najis secara bendanya gitu, tetapi dia najis secara maknanya. Dari mana kita ketahui? Dijelaskan dalam kelanjutan ayatnya, min amalis syaitan, dari bentuk perbuatan setan. Najis ini adalah makna kotornya perbuatan tersebut, bukan zatnya yang najis. Nah, Al-Quran itu punya gaya bahasa yang sama ketika mengungkapkan orang musyrik adalah najis. Di surah At-Taubah, Allah Subhanahu wa taala berkalam di surah At-Taubah ayat yang ke-28. Allah berkalam, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun. Allah tegaskan, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang musyrik itu adalah najis, kata Allah. Apakah nanti antum sentuhan sama orang Nasrani cuci tangan? Tidak. Tapi maksud dari ayat di sini adalah najis secara hukmi atau maknawi. Perbuatan yang dia lakukan dengan menyembah kepada selain Allah itu perbuatan kotor. Allah tegaskan, fala yaqrabul masjidal haram ba'da 'amihim hada. Janganlah orang-orang musyrik ini masuk ke wilayah haram Mekah setelah tahun ini, yaitu setelah tahun ke-9 Hijriah. Di tahun ke-9 Hijriah, Nabi Muhammad mengutus Abu Bakar untuk memimpin haji. Jadi kaum muslimin itu melakukan ibadah haji dipimpin oleh Abu Bakar sebelum haji wada. Nanti haji wada di tahun ke-10 Hijriah, Nabi Muhammad yang membimbing langsung pelaksanaan haji itu bagaimana. Di tahun ke-9 yang memimpin pelaksanaan ibadah haji adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Nabi Muhammad mengutus Ali bin Abi Thalib menyusul untuk menemui kaum muslimin masuk ke rombongannya Abu Bakar untuk memberikan pengumuman tentang berlepasnya Nabi Muhammad dengan perjanjian terhadap orang-orang kafir manapun, dan diumumkan setelah tahun ini tidak boleh lagi ada orang kafir yang masuk ke wilayah haram, karena pelaksanaan haji
itu semenjak masa jahiliyah, baik yang masih musyrik penyembah berhala maupun yang sudah masuk Islam, mereka sama-sama melaksanakan ibadah haji gitu. Penyembah-penyembah berhala itu masih melaksanakan ibadah haji. Nah, setelah tahun ke-9 Hijriah nggak boleh lagi ada yang melaksanakan ibadah haji di wilayah haram Mekah. Ini diumumkan oleh Ali bin Abi Thalib pada tahun tersebut. Nah, para mufassirin ahli tafsir itu menegaskan kalimat najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis ya. Ini bukan najis aini, tetapi najis maknawi. Bukan najis yang secara materinya itu menghalangi seseorang untuk beribadah kepada Allah. Kalau nanti bersentuhan dan harus dicuci, tidak. Tetapi dia secara maknawi karena belum mensucikan dirinya dari kotoran-kotoran kesyirikan, penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, gaya bahasa yang seperti ini ketika diungkapkan oleh Al-Quran di dalam surah At-Taubah ayat 28, demikian pula di dalam surah Al-Ma'idah ayat 90 ini, makna dari rijus ini adalah najis maknawi. Ini yang dipegang oleh Al-Imam Rabi'ah dan Al-Imam Dawud Al-Zahiri khilafan lil jumhur. Pendapat ini yang saya pandang lebih kuat daripada pandangannya jumhur ulama. Namun dalam rangka kehati-hatian kaum muslimin nanti ketika memilih yang lebih hati-hati, pandangan jumhur atau pandangan mayoritas ini yang lebih hati-hati. Tetapi secara kekuatan dalil, saya lebih melihat kekuatan dalil ada di pendapat yang menyatakan bahwasanya khamr ini tidak najis. Artinya dia tahir, tapi haram untuk dikonsumsi. Sesuatu yang haram dikonsumsi belum tentu najis, tetapi sesuatu yang sudah najis itu sudah pasti haram untuk dikonsumsi. Jadi kebalikan kaidahnya. Ini permasalahan yang pertama terkait hadis ini. Bisa sudah atau belum? Hah? Belum ya? 14 menit. Oh ya, masih ada berarti ya. Masalah yang selanjutnya adalah takhlilul khamr, mengubah khamr jadi cuka. Ini bagaimana hukumnya? Tadi sudah dijelaskan makna hadis ini, ittikhadzu al-khamri khallan, menjadikan khamr sebagai cuka. Makna dari hadis ini adalah menyengaja dengan mencampurnya dengan bahan-bahan tertentu. Nah, ini ulama madhab Syafi'iyah menjelaskan la yajuzu takhlilul khamri, tidak boleh menjadikan khamr sebagai cuka idza khullilat bi khallin aw milhin aw ma asbahahu lam tathur. Ketika dia dijadikan cuka dengan mencampurnya dengan biang cuka tertentu, atau nanti dicampur dengan garam, atau dicampur dengan bahan-bahan yang semisal lam tathur, tidak menjadikan khamr itu suci. Karena tadi dalam pandangan mazhab Syafi'iyah sama dengan jumhur ulama, khamr itu najis. Ketika dia diubah menjadi cuka dengan mencampur dengan bahan-bahan tertentu, tidak menjadikan hukumnya itu menjadi suci. Nah, ini didasarkan pada hadis Anas bin Malik tadi, ketika Nabi ditanya apakah khamr itu dijadikan cuka, Nabi mengatakan tidak. Nah, tidaknya ini tidak boleh atau tidak menjadi suci atau bagaimana, kan enggak rinci jawaban Nabi. Nabi hanya menjawab tidak, gitu loh. Nabi menjawab tidak. Nah, ini yang kemudian menjadikan khilaf di kalangan para ulama. Terdapat 3 pandangan kalau dia dijadikan cuka apakah suci atau tidak. Mazhab Syafi'i tadi tidak suci, didasarkan pada hadis Anas bin Malik. Mazhab Imam Abu Hanifah suci.
Meskipun tadi mazhab Imam Abu Hanifah berpandangan khamr itu najis. Ketika dia nanti berubah menjadi cuka, baik sengaja atau dia berubah sendiri, dia udah suci. Kenapa? Sifatnya hilang. Ketika sifat hilang, maka terangkat najis itu. Kemudian mazhab Imam Malik sama dengan mazhab Imam Abu Hanifah, bahwasanya dia suci, tetapi menyengajanya itu makruh hukumnya. Jadi menyengaja untuk mengubah khamr itu menjadi cuka, dalam mazhab Imam Malik makruh perbuatannya. Kalau dia berubah menjadi cuka, maka suci cuka tersebut yang dia berasal dari khamr. Jadi bersamaan dengan ketika mazhab ini berpendapat khamr itu najis, terdapat perbedaan pandangan di kalangan mereka kalau dia berubah menjadi cuka. Mazhab Imam Syafi'i kalau disengaja haram dan tidak mengubahnya menjadi suci, karena melihat hadis Anas bin Malik ini. Mazhab Imam Abu Hanifah berpendapat najis, tapi kalau dia berubah baik sendiri, berubah sendiri maupun disengaja, maka dia menjadi suci dan tidak makruh perbuatannya. Nah kemudian mazhab Imam Malik, kalau dia menyengajanya itu makruh. Tetapi ketika sudah berubah, sama seperti pendapat mazhab Abu Hanifah, bahwasanya dia suci. Nah yang demikian ini Allah Ta'ala a'lam, jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, yang nampak dari hadis Anas bin Malik ini, Nabi tidak menghukumi khamr ini sebagai najis. Tetapi jawaban Nabi tidak, ini menunjukkan perkara sadduz zari'ah gitu loh. Sadduz zari'ah itu apa? Mencegah kemungkinan terjerumusnya seseorang kepada keharaman meminum khamr. Jadi di dalam riwayat yang lain juga oleh Imam Tirmidzi dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi itu ditanya tentang khamr yang dimiliki seorang yatim. Ada seorang anak, kan pengharaman khamr ini kan bertahap. Nah, mulai dari surah Al-Baqarah sampai nanti setelah surah Al-Baqarah baru surah An-Nisa dan terakhir surah Al-Maidah. Yang pertama, yas'alunaka 'anil khamri wal maisiri qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya tentang khamr dan judi. Katakan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaat. Ini jawaban Allah pertama di surah Al-Baqarah begini. Nah ini belum tegas. Oh, ada dosanya, sehingga ketika masih melakukan masih ada toleransi manfaat di situ gitu kan. Tapi ingat, dosanya lebih besar daripada manfaat. Ini tahapan pengharaman khamr. Baru kemudian turun surah An-Nisa ayat 43. Janganlah kamu mendekati masjid dalam keadaan mabuk. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara. Jangan kamu dekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk. Sampai di sini berarti khamr terlarangnya kalau mau sholat. Kalau di luar sholat masih boleh gitu kan. Baru terakhir turun surah Al-Maidah ayat 90. Sudah, ini najis, fajtanibu, jauhi keadaan apapun, mendekati sholat ataupun tidak mendekati sholat, najis. Nah dalam fase-fase pengharaman ini gitu kan, masih ada sebagian kaum muslimin yang menyimpan khamr di rumah mereka. Ketika turun Al-Maidah 90 ini, semuanya itu diperintahkan menumpahkan khamrnya. Sebagian ada yang nanya gitu kan kepada Nabi Muhammad. Di hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini ada seorang yatim yang harta warisannya itu adalah khamr. Kalau dia itu haram kan khamrnya, tetapi kalau ditunggu dalam waktu yang lama atau dia dicampur dengan bahan tertentu menjadikan dia cuka, kan tidak haram lagi. Kalau itu dijadikan sehingga nanti dijual, sehingga anak yatim ini masih ada dasar
penghidupan dirinya itu, apakah boleh yang seperti itu? Enggak, kata Nabi. Tumpahkan. Jadi Nabi perintahkan untuk tumpahkan semuanya. Nah, perintah Nabi untuk tumpahkan artinya tidak boleh menjadikan khamr ini sebagai cuka, apakah dalam rangka karena dia najisnya atau dalam rangka mencegah adanya kemungkinan di waktu yang akan datang, iya niatnya mau dijadiin cuka, tapi kalau nanti nyicip-nyicip sedikit gitu kan, sambil nunggu dia jadi cuka, mumpung belum jadi cuka, nyicip satu teguk atau gimana kan nggak ada yang bisa menjamin hal tersebut tidak terjadi. Untuk mencegah hal tersebut, habiskan, tumpahkan semuanya. Nah, sehingga dalam hal ini yang nampak dari hadis ini adalah Nabi SAW melarang untuk menjadikan khamr itu menjadi cuka itu dalam rangka mencegah kemadaratan yang akan terjadi. Nah, dalam hal ini para ulama yang tadi berpendapat tidak boleh gitu kan, kalau dia berubah menjadi cukanya itu karena proses alami, seperti misalnya dipindahkan dari tempat yang teduh dipindahkan ke terik matahari sehingga terjadi penguapan. Ketika terjadi penguapan, alkoholnya itu hilang, sehingga sifat memabukkannya itu sudah tidak ada lagi dan berubah menjadi cuka, ini menjadi suci. Ini sebagian madhab ulama Syafi'iyah ada yang berpendapat demikian. Kalau caranya itu dengan memindahkan dari tempat yang teduh, dia dipindahkan ke terik matahari. Allah Ta'ala a'lam. Yang menjadi kesimpulan kami dalam pembahasan ini, bahwasanya menyengaja untuk mengubah atau membuat cuka dari khamr ini hukumnya adalah haram. Menyengaja untuk membuat cuka dengan bahan dasar khamr, ya. Jadi sengaja ngambil dari khamr terus kemudian dibuat cuka. Ini hukumnya haram karena Nabi mengatakan enggak boleh. Tapi ketika dia berubah menjadi cuka, dia hukumnya suci. Karena kesimpulan kami yang pertama, khamrnya itu sudah suci gitu loh. Ketika berubah sifat tidak ada khamr lagi, ya tentunya lebih suci lagi gitu. Khamrnya itu sendiri dia suci, dia bukan najis sebagaimana tadi pendapat yang kami kuatkan adalah pendapat Imam Rabi'ah dan pendapat Imam Dawud Az-Zahiri rahimahumullahu ta'ala. Sampai di sini silakan jemaah sekalian, kalau ada sisa waktu, ada yang ditanyakan, ada dua. Ya, silakan Pak. Allah Ta'ala a'lam. Kalau melihat dari kronologi turunnya surah ini gitu kan, pada saat perang-perang yang pertama itu surah Al-Maidah belum turun yang 90, yang ayat 90 ini. Jadi ketika perang yang pertama itu apakah mereka membawa khamr atau tidak, saya nggak ada dapat riwayatnya. Entah mereka nanti menggunakan khamr untuk supaya berani begitu kan. Kalau orang sekarang kan mabuk itu kan, dia mau bikin onar di pasar itu mabuk dulu, jadi biar dihantami orang itu nggak ngerasa gitu. Apakah itu dipakai untuk perang? Allah Ta'ala alam. Yang saya ketahui tidak. Saya belum mendapatkan dalil para sahabat mabuk dulu baru perang itu. Iya. Oh iya. Nah, kalau ditanya manfaatnya sebagaimana tadi disebutkan dalam ayat itu, ada manfaat. Di antara manfaat khamr itu yang digunakan masyarakat dahulu itu untuk menghangatkan badan.
Karena di sana kan ada dua musim, dingin dengan panas. Itu diantara yang dijadikan sebagai manfaat itu menghangatkan badan atau tubuh mereka gitu kan. Jadi itu anunya beberapa manfaat yang digunakan. Makanya minuman khamr atau minuman keras itu menjadi tradisi masyarakat Eropa karena itu wilayah utara ke sana, dia jauh dari Katulistiwa gitu kan. Ya, budaya minum khamr itu diantaranya untuk menghangatkan badan. Allah Ta'ala alam. Tetapi tetap setelah turun ayat ini nggak boleh gitu kan. Kenapa? Yang tapai Allah Ta'ala alam, ketika dia kebanyakan yang memabukkan gitu. Ketika dia kebanyakan, tetapi dalam porsi yang masih sedikit dan dia belum memabukkan, saya belum melihat ada keharaman di sini. Allah Ta'ala alam. Ya, silahkan Pak. Oh gitu. Kalau kena atau enggak kenanya itu takdir Allah gitu. Jadi misalnya nyantap dulu, nah nanti kepurunan, saya nggak percaya, taunya beneran pas pas jalan keserempet atau apa gitu kan. Wah, ini jangan-jangan tadi gara-gara nggak ngambil makanan ini gitu kan. Di situ Allah menguji. Tetapi seorang mukmin ketika itu terjadi, ini memang takdir Allah gitu loh. Ngelindes kucing. Kucing dilindes, ya harus dibungkus pakai bajunya, kalau nggak celaka kamu gitu kan. yang seperti itu Bismillah kalau misalnya tanpa kesengajaan, yang mudah-mudahan Allah ampuni gitu kan, singkirkan saja kucingnya itu dari jalan, tidak perlu untuk bungkus dengan kain badan. Kalau misalnya nanti di kemudian hari terjadi musibah atau kecelakaan, ini karena takdir Allah, bukan gara-gara itu gitu loh. Karena Allah udah takdirkan kita gitu kan. Jadi dalam hadis Abdullah ibnu Abbas, Nabi sudah menjelaskan ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, yang sudah Allah tulis itu menimpa Anda, nggak bisa meleset dari Anda. Wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak, yang meleset dari Anda itu nggak akan bisa kena menimpa Anda. Rufi'atil aqlam wa jabbatis suhuf, sudah diangkat pena takdir ini. Jadi celaka nggak celaka itu udah diangkat pena takdir kita gitu loh. Makanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika beliau mau mendakwahi orang-orang Khawarij, orang Khawarij ini kan tukang bunuh gitu kan. Beda pendapat dan kemudian melakukan perbuatan dosa besar, dibunuh sama orang Khawarij. Nah, ketika beliau mau mendakwah itu masuk ke sarangnya orang Khawarij gitu kan. Kalau dia beda pendapat aja sama Abdullah bin Abbas, bisa dibunuhnya di tengah-tengah itu gitu loh. Tapi beliau ingat hadis Nabi ini, kalau memang takdir saya mati di situ gitu kan, itu Allah sudah takdirkan. Tapi kewajiban saya dakwah gitu loh. Kewajiban saya mendakwahi. Kalau saya mati di situ, ya alhamdulillah, artinya saya mati dalam keadaan berdakwah kepada Allah Azza wa Jalla gitu loh. Tapi kalau Allah nggak tuliskan saya mati, ya nggak akan mati. Datang beliau didakwahi orang-orang Khawarij, alhamdulillah 1000 orang bertaubat gitu kan. Nah, jadi dalam hal ini tujuan kita itu bukan terhindar atau tidak terhindarnya musibah yang disangkakan karena kepurunan, karena ngelindas kucing, bukan itu. Tetapi yang kita tunjukkan itu adalah ketika terjadi musibah, ini memang sudah Allah takdirkan dan tidak akan meleset sesuatu yang sudah Allah takdirkan.
Nah, jemaah sekalian, ada satu doa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Utsman ibn Affan, ya kita kalau mengucapkannya itu nggak akan kena musibah kita di hari itu. Jadi kalau mau tanya supaya nggak kena musibah itu gimana? Jadi dibilangi orang kepurunan tapi supaya nggak kena musibah itu baca doa ini. Itu Nabi Muhammad mengajarkan kepada Utsman bin Affan, barang siapa yang membaca Bismillah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim, 3 kali di pagi hari dan di sore hari, tidak akan membahayakan suatu apapun bagi dia. Jadi artinya itu kan dengan nama Allah yang mana tidak berbahaya barang sedikit pun apapun itu terhadap diri kita, baik di langit maupun di bumi gitu. Itu tidak akan ada yang membahayakan ketika sudah mengucapkan kalimat ini. Nah, kalimat ini itu kalau antum lihat nanti di daftar zikir pagi petang ada itu. Diucapkan 3 kali pagi hari dan kemudian di sore hari. Putranya Utsman bin Affan yang meriwayatkan hadis ini namanya Aban ibn Utsman ibn Affan. Suatu hari dia kena musibah, sakit. Muridnya nanya, loh mana hadis yang engkau ajarkan kepada kami, kok kena musibah antum gitu kan? Kata beliau, wallahi ma kadzabtu, demi Allah aku tidak berdusta. Wala kadzabani Rasulullah, dan Rasulullah tidak menyampaikan berita dusta ini kepada ayahku, kepada diriku, tidak. Walakinallaha arada an yunafidha qadrahu, tapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menunaikan takdir yang sudah ditulisnya. Kemudian aku dilupakan, fa'unsiya, aku dilupakan zikir ini di pagi hari sehingga hari ini aku kena musibah. Jadi nanti kalau Allah mau menjadikan seseorang kena musibah yang sudah biasa zikir ini, nanti Allah takdirkan lupa di pagi hari itu. Saya sampai di sini sudah isya ya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.